Pak Matahari jadi malah ya kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Muqaddimah segala rupa kita ikuti dari mulai pembicara sampai pada moderator. Kami mohon dengan segala hormat, waktu yang memang sangat sempit kalau kami betul-betul untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi ulumul Quran dan ulumul hadis. Secara sudah saya sampaikan sekilas info mengenal tentang ulumul Quran, salah satu disiplin ilmu yang tidak bisa lepas dari yaumiyah kita atau sehari-hari dalam hidup dan kehidupan, yaitu tentang ulumul Quran. Sangat berkaitan dengan hal tersebut, kita kupas sekilas info bahwa paling tidak ada 3 jenis kita memahami ulumul Quran. Kita pertama yakin dulu bahwa ulumul Quran bagian yang tak terpisahkan dari keyakinan kita untuk memahaminya dan sekaligus mengamalkannya. Istilahnya ulumul Quran. Satu aja dulu. Pembahasannya adalah satu dari sisi historis, dua dari segi normatif, tiga dari sisi fenomenologis. Ketiga-tiganya ini tentu tidak akan bisa kita capai yang hanya setengah jam, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun, kan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu cerdasnya, 12 tahun sekian bulan ada di Makkiyah atau 13 tahun, kemudian selebihnya ada di Madaniyah. Kita berusaha mengupayakan mempelajari, paham, kulitnya saja hanya waktu setengah jam. Sangat tidak mungkin untuk bisa memahami. Maka yang paling skema sekilas info bahwa di situ ada ulumul Quran. Kalau Rasulullah saja yang begitu cerdasnya adalah 23 tahun, kita hanya diberi waktu setengah jam, 40 ribuan, kan begitu. Maka untuk itu kita sekilas info yang ada pada historis, yaitu mengenal tentang sejarah perkembangan metodologi dalam hal menafsirkan atau menjabarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari sisi itu aja kita sudah sangat belum mampu untuk semuanya kita ketahui. Dari sisi normatif, yang kedua, dari sisi normatif, yaitu suatu ilmu dalam hal kodifikasi. Bagaimana perkembangan kodifikasi, penulisan, periodisasi Al-Quranul Karim zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Itu namanya kita mengenal ulumul Quran dari sisi normatif. Sepak terjang dari sebuah itu kita kembangkan lagi yang namanya fenomenologis, yaitu bagaimana penguasaan kita terhadap Al-Quranul Karim, pengaruhnya terhadap kajian ini. Pertama dari sisi keyakinan ideologis.
Kedua, dari sisi ilmu pengetahuan atau sains. Ketiga, dari sisi ekonomi, bagaimana menata ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat, pendekatan melalui kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Kelima, politik. Kan di situ Al-Quran juga menyampaikan nanti dari sisi politik. Yang keenam, dari seni dan budaya, bahwa di dalam Al-Quranul Karim pun ada seni dan budaya. Untuk itu dari fenomenologi ini kita juga harus dikembangkan secara detail melalui tahapan-tahapan yang tentu kita sekalian harus punya disempatkan waktu, kesempatan yang memadai. Karena kajian sebuah ilmu adalah kita harus memang tahap demi tahap sesuai dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Bahwa apabila melakukan sesuatu itu adalah tahap demi tahap. Begitu. Tahapan kita untuk memahami ulumul Quran itu tahapannya mau yang dari mana dulu, tapi terus harus sistematik. Kalau kita berbicara kodifikasi, berbicara fenomenologi, tentu akan sangat panjang sekali. Saya ambil contoh saja dari sisi satu, sains, teknologi, atau mungkin kaitannya dengan normatif. Dari sisi ayat Al-Quran itu, kalau dari sisi disiplin ilmu ulumul Quran adalah ada nuzulul Quran, asbabun nuzul, ada mawatinun nuzul, ada fawatihus suwar, ada munasabatul ayat, ada nasikh wal mansukh, ada amsalul Quran, ada jadalul Quran, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ulumul Quran. Alifun, alif, mim. Maka satu huruf Al-Quran nilainya adalah sudah tidak terhingga sekali. Ini dari satu memahami ulumul Quran. Jadi saya garis bawahi bahwa kita mempelajari, silahkan nanti dibaca dengan makalah-makalah yang singkat itu, dari sisi historis, sejarah perkembangan. Dua, dari segi normatif, yaitu kodifikasi, periodisasi Al-Quranul Karim zaman Rasulullah, sahabat, dan seterusnya. Itu bagaimana beliau ini mempertahankan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian fenomenologis, yaitu dari sisi kita kajian pengaruhnya terhadap ideologi, sains, ekonomi, politik, seni dan budaya. Maka untuk itu kita sekalian harus benar-benar sangat diperlukan ketekunan secara istiqomah dan al-mualat. Tidak bisa kata syair sebuah memotivasi kita untuk supaya kita itu adalah semangat. Di dalam syair itu kan paling tidak ada 6 kunci keberhasilan seseorang dalam mencapai ilmu. Zakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa irsyadu ustadin, wa tuli zaman. Paling tidak 6. Zakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa irsyadu ustadin, wa tuli zaman. Pilih mana, dan sudahkah dari 6 macam ini ilmu itu? Salah satunya nanti adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Berbicara tuli zaman, setengah jam bukan termasuk tuli zaman, setahun bukan termasuk tuli zaman, 2 tahun belum disebut tuli zaman, kan begitu. Belum. Belajar Al-Quran cuma setahun, belajar Al-Quran cuma 2 tahun. Saya pernah bersantren umpamanya, dari A, Pak saya sudah pernah pesantren 3 tahun, apa sudah termasuk tuli zaman? Panjang waktunya apa belum? Tuli zaman. Wa bulghatin, ada bekal, ada semangat, ada himmah. Wa irsyadu ustadin, hargai atau menghargai seorang guru.
Itu diantaranya pemahaman untuk mencapai sebuah ilmu. Maka untuk itu kalau kita berbaca dikupas satu persatu dari istilah ulumul Quran, pengetahuan, ilmu. Apa itu pengetahuan? Ilmu. Apa itu ilmu pengetahuan? Begitu aja. Kalau ulum itu apa? Beberapa pengetahuan, seueur pengetahuan anak kan gitu. Jadi jamak jadi sebuah kalimat alimah, ya'lamu ilman, uluman. Masdarnya kan begitu. Jadi kalau ditanya apa ilmu, pengetahuan, apa itu pengetahuan? Ilmu. Ya, gitu. Kalau ulum beberapa ilmu. Quran bacaan atau yang dibaca. Jadi ilmu, pengetahuan, sebuah bacaan dan harus dibaca. Kalau punya Quran tidak bisa dibaca, tidak pernah dibaca, tidak apalagi diamalkan, dibaca juga enggak kan begitu. Itu dari sisi itu maka disebutlah ulumul Quran. Saya kira sebagai prolog saja. Ini untuk mengetahui bahwa di dalam ulumul Quran dari saya garis bawahi bahwa di dalam ulumul Quran kita memahami dari sisi historis, normatif dan fenomenologis. Fenomenologis itu pengaruh bagaimana Al-Quran diciptakan untuk kegiatan kehidupan sehari-hari. Ada pengaruhnya nggak? Ya, begitu. Kalau setelah kita mengkaji Al-Quran, kita ketika umpamanya begini, dalam ayat Al-Quran, contoh sekilas saja, la taqra'us salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Sepenggal ayat, la taqra'us salata wa antum sukara. Silakan nanti dilihat dalam tafsir apa yang dimaui di situ, karena kalau berbicara tafsir banyak ya. Ketika seseorang dalam keadaan senewan, itu kan nggak boleh melaksanakan sholat kan gitu. Senewan dalam keadaan teler, ya dalam keadaan teler mau sholat, kiblat itu mana kan gitu, bingung. Nah, gitu. Salah satunya kan begitu. Itulah namanya bagaimana implementasi pengaruh Al-Quran dalam kehidupan kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat, kehidupan kita dalam masyarakat ini, baik itu secara individu, kelompok atau yang lainnya. Secara kelompok atau yang lainnya harus ada pengaruhnya. Dari sisi sains tadi sudah disampaikan, yaitu ilmu pengetahuan, kesananya bagaimana supaya terrealisasi ini ayat-ayat Al-Quran untuk pengembangan diri dalam mengembangkan dari sisi pendidikannya. Kalau pendidikan tadi sudah disampaikan, saya menyoroti dari sisi bagaimana upaya anak-anak kita dari sejak dini sudah mampu membaca Al-Quran. Kalau memahami itu tingkatannya nanti berikutnya. Bacanya saja, baca dengan secara baik dan baik dan seterusnya. Nanti sehingga kita sekalian ini tidak lepas dari sebuah apa itu. Tadi sudah dicontoh-contohkan. Coba diibaratkan bahwa kita sekalian itu seperti orang yang sedang mau buang air besar, apa-apa begitu. Sangat butuh sekali itu. Tanpa disuruh sudah langsung pergi. Baca Al-Quran juga begitu. Sudah nggak usah disuruh-suruh, sudah langsung. Itu dari sisi pendekatan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu fenomenologi, pendekatan dari sisi sains, kemudian dari sisi pendidikannya, pengetahuannya untuk memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Nah, itu yang saya kira yang dapat kami sampaikan. Kan mengingat waktu, mengingat tentu kami mohon maaf sekali tidak bisa menyampaikan secara detail, secara ya sampai tafsir ya, karena memang adalah tidak memungkinkan untuk menyampaikan secara
keseluruhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulin dan Ibu dan Bapak Nur Rafiq. Hadirin yang berbahagia, untuk narasumber pemateri ini ada kenang-kenangan cindera mata dari Bapak Ketua DPD RI Kabupaten Garut serta dari Ibu Dewan Penasehat DPD. Kami persilakan Pak Aswin kepada Pak Haji Nur Rafiq MAG. Terima kasih tepuk tangan untuk kenang-kenangan. Kami mohon untuk sabar sejenak.